Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana bahan dan juga tutorial cara membuat pesmol ikan mas atau yang biasanya juga disebut dengan bumbu kuning. Tapi sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Bumbu pesmol yang aku buat ini itu rasanya seger dari daun kemangi, kemudian gurih dari santan, pedas, dan Masya Allah ini rekomen banget sih bun. Bisa untuk sajian sarapan atau makan siang, makan malam, semua cocok. Jadi pengen tahu kan aku pakai bahan apa dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. So stay tune. Untuk bahan apa aja yang aku pakai, di sini sudah ada semua di layar, jadi kamu tinggal tulis atau catat, atau kamu bisa capture layar handphone kamu. Bagi kamu yang ketinggalan, kamu bisa tulis ulang bahan dan resep yang sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi yang pertama di sini aku siapkan ini kurang dari 1 kilo ya bun, kurang lebih 800 gram ikan mas. Kemudian aku potong jadi 2, aku siram dengan perasan 1 buah jeruk nipis. Setelah itu taburi dengan 2 sendok teh garam, lalu olesi ke semua permukaan sampai rata. Kemudian diamkan kurang lebih selama 15-30 menit. Untuk bahan bumbu di sini aku pakai 2 siung bawang putih, kemudian ini dirajang kasar aja ya bun, karena untuk persiapan aku blender. Boleh juga untuk diulek, yang penting dihaluskan. Setelah itu aku juga pakai 4 siung bawang merah, kemudian juga dirajang kasar. Kemudian 1 cabai merah besar. Jadi aku buang dulu tangkainya, kemudian aku potong-potong miring seperti yang ada di video. Atau kalau kamu suka, kamu bisa potong kotak atau potong memanjang. Untuk bahan utama, di sini aku siapkan 1 ruas kunyit, kemudian aku potong atau rajang kasar juga untuk siap di blender. Setelah itu 1 ruas jahe juga dirajang kasar. Kemudian 1 ruas lengkuas juga dirajang kasar. Agar lebih segar, di sini aku siapkan 4 buah tomat cherry, lalu aku potong menjadi 2. Setelah itu aku siapkan 10 buah cabai rawit atau sesuaikan dengan selera pedas yang kamu mau. Di sini juga aku siapkan 1 genggam daun kemangi atau bisa 2, kemudian 2 lembar daun salam, lalu 2 lembar daun jeruk. Setelah itu 1 batang serai, kemudian nanti akan digeprek. Jangan lupa ya, 3 buah kemiri yang sebelumnya disangrai sampai dia berwarna kehitaman seperti ini. Jadi langkah pertama bisa dihaluskan dengan cara diulek atau bisa juga di blender atau di chopper. Di sini yang di blender bawang putih, kemudian bawang merah, setelah itu kemiri yang sudah disangrai, jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Jadi untuk tomat dan juga cabai merah gak usah di blender ya bun, nanti dimasukkan dalam potongan kasar seperti tadi. Agar memudahkan dia lebih halus nanti saat di blender, di sini aku masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Setelah itu siap di blender.
ya bun. Setelah itu masukkan minyak goreng. Jadi ikan emas di sini aku goreng dulu agar dia nggak hancur saat dimasukkan bersama dengan santan. Menggoreng ikan seperti biasanya, panaskan minyak, lalu masukkan ikan emasnya, kemudian jangan lupa dibolak-balik. Setelah matang lalu sisihkan dan tiriskan. Setelah selesai, kemudian masukkan kembali 3 sendok makan minyak goreng. Lalu tumis bumbu yang sudah di blender tadi sampai dia benar-benar matang ya bun. Jadi pastikan ini sampai matang agar tidak cepat basi. Setelah matang dan juga baunya harum, kemudian di sini aku masukkan kurang lebih 100 ml air. Jadi airnya di sini kuning karena aku tadi sudah campurkan dengan yang ada di blender. Jadi sekalian bersihkan juga sisa bumbu yang ada di blender nih bun. Kemudian aduk-aduk lagi sampai dia mendidih. Setelah itu masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, lalu 2 daun jeruk, 2 lembar daun salam. Kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu masukkan lada bubuk, kemudian garam, kaldu bubuk, kaldu jamur. Jadi semua masukkan di awal seperti ini. Setelah itu aduk-aduk agar semua bahan dan juga bumbu tercampur rata. Kemudian di sini agar lebih gurih, aku masukkan juga santan kental, 1 bungkus santan. Atau kalau kamu nggak suka yang terlalu kental, kamu bisa pakai setengah dari 1 bungkus ini. Setelah itu aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah dia mendidih, kemudian semua bahan tercampur, masukkan ikan yang sudah digoreng. Setelah itu diamkan beberapa saat, lalu masukkan cabai rawit, cabai merah yang sudah diiris tipis, kemudian tomat cherry juga yang sudah diiris menjadi 2 bagian. Setelah itu aduk-aduk perlahan sampai semua bahan yang baru masuk tadi layu. Jadi karena terlalu kental nih bun, di sini tadi aku tambahkan lagi kurang lebih 100 ml lagi air putih atau air biasa. Setelah itu diamkan sampai dia mendidih dan meletup-letup. Dan yang bagian terakhir nih bun, jangan lupa juga untuk masukkan daun kemangi tadi yang sudah dicuci terlebih dahulu. Kemudian diamkan beberapa saat sampai daun kemangi ini jadi layu dan berwarna agak kehitaman. Dan setelah semua bahan layu, baik itu tomat maupun cabai dan juga kemangi, kemudian matikan kompor dan sudah siap disajikan. Gampang kan cara bikinnya? Dan nasi anget pun rasanya Masya Allah nikmat. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.